Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan salat Isya berjamaah, kita akan coba kembali melanjutkan sedikit dari materi kita sebelum kita bertanya jawab. Tadi kita sudah sampaikan pada bagian yang ketiga dari komponen tauhid itu adalah kita mentauhidkan Allah fil asma'i was sifat, pada nama dan sifat-sifatnya. Allah itu punya nama-nama yang mulia yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Berdoa dengan menggunakan nama itu maksudnya adalah kita sebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang ingin kita minta. Contohnya begini, Allah itu punya nama kan tadi 99. Ada Ar-Razzaq, ada Ghaffar, ada Tawwab, ada Rahman, Rahim. Ketika kita ingin meminta rezeki kepada Allah, maka kita sebut namanya, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Kalau seandainya yang kita minta adalah keampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil pula dia dengan namanya, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Jadi fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menyebut nama yang tadi itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Boleh, bahkan malah dianjurkan. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu punya tis'una isman mi'atun illa wahidah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Kalau 100 kurang 1 berarti 99. Sebelumnya juga sudah disebut 99. Diulang lagi oleh Nabi 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, menguasainya, maka ia masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, hafallah nama-nama Allah yang mulia. Gampang masuk surga. Asmaul Husna, hafal itu. Tapi yang perlu dipahami adalah apa yang pernah diberikan penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa maksud hafal di situ. Hafal di situ bukan hanya sekedar hifzul lisan saja, bukan hifzul lafznya saja, lafaznya yang dihafal, tetapi adalah hifzul amal, menjaga amalan dari setiap nama yang ada. Jadi bukan sekedar kita tahu bahwa Allah itu basir lalu kita masuk surga. Tidak, harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Maksud amal itu, kalau memang Allah itu adalah basir, dan basir itu artinya adalah maha melihat, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada yang tertutup dalam pandangan Allah. Kalau itu sudah kita yakini, maka berusahalah untuk tidak pernah dilihat oleh Allah kita berbuat maksiat. Itu baru mengamalkan namanya itu. Karena dimanapun kita berada, Allah akan melihatnya. Allah itu sami', maha mendengar. Tidak ada yang tertutup dalam pendengaran, dari pendengaran Allah.
Berbisik-bisik pun kita, Allah dengar. Padahal kita saja hendak mendengar apa yang dibisikkan oleh saudara kita di samping kita. Makanya Nabi melarang untuk bisik-bisik 2 orang kalau dia bertiga. Pokoknya ada 3 orang. Nah, yang 2 ini jangan bisik-bisik tanpa pengetahuan yang satu ini. Itu artinya yang satu ini tidak tahu. Karena nanti bisa membuat curiga. Nah, kita yang ada di sampingnya saja bisik-bisik dia kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, kalau itu sudah kita imani, sudah kita yakini, maka upayakan untuk tidak pernah mengucapkan satu kata yang ternyata itu adalah kata-kata yang maksiat yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau begitu barulah masuk surga. Nah, ikhwati fillah, apa beda antara nama dan sifat? Apa beda antara nama dengan sifat? Dia setiap nama itu pasti sifat. Tapi tidak setiap sifat lalu diberi nama. Maka nama Allah itu tidak boleh kita buat-buat aja. Itu tauqifi. Ada nasnya disampaikan oleh Rasul kita. Dan setiap nama adalah sifat. Karena dia namanya adalah Rahman, Rahim, berarti dia punya sifat penyayang. Karena dia dinamakan dengan Tawwab, Maha penerima taubat, berarti memang sifatnya adalah suka menerima taubat. Allah menerima taubat seorang hamba meskipun dosa hamba itu sama seperti buih di laut. Nah, karena dia namanya itu, maka sifatnya adalah penerima taubat. Dan tidak tertutup pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sampai nanti matahari terbit di barat. Ada hadis yang bilang seperti itu, kalau sudah terbit di barat berarti pintu taubat tertutup. Nah, ada orang yang menganggap ini hadis majazi. Apa majazi itu? Katanya sekarang matahari sudah terbit di barat. Apa bukti matahari terbit di barat? Dimaknainya matahari di sini dengan ilmu, pengetahuan serta teknologi. Yang teknologi sekarang dikuasai oleh dunia barat. Jadi dimaknainya secara majazi. Ini hadis ini bukan hakiki nih. Masa matahari terbit di barat? Karena selama ini matahari terbit di timur. Jadi menurut sebahagian yang tadi itu, ini hadis ini majazi bukan hakiki. Karena matahari itu diartikannya dengan teknologi yang memang sekarang dikuasai oleh barat. Tetapi memaknainya seperti itu membuat kita menutup sendiri pintu taubat Allah. Karena kata Allah, kalau nanti sudah seperti itu, pintu taubat tertutup. Apakah sekarang pintu taubat tertutup? Tidak. Kita yang banyak dosa ini ingin selalu pintu taubat itu dibuka. Masa kita pula yang menutupnya. Oleh karena itu hadis tadi adalah hadis hakiki, maknanya hakiki bukan makna majazi. Ya macam-macam orang kadang dalam memahami hadis. Hal-hal yang hakiki kadang dibawanya majazi. Hakiki itu makna sebenarnya, majazi makna kiasan. Sampai jilbab pun mau dimajazikan. Yang penting dijilbabkan tuh hati gitu. Yang penting dijilbabkan hati itu jilbabkan juga lah. Kalau nak ada jilbabkannya. Tetapi yang jilbab itu ya benar-benar maksudnya adalah jilbab diri, jilbab fisik yang harus tertutup auratnya. Nah, jadi balik kepada yang tadi, tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Apa salah satu dari sifat Allah yang tidak menjadi nama? Jadi kan kalau biasa kan nama, sifat kan? Tapi ada di antara sifat dia, tapi itu bukan nama. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka
punya tipu daya, mereka menipu. Allah juga punya tipu daya, dan Allah lah sebaik-baik yang memiliki tipu daya. Tapi jangan sekali-kali kita memanggil Allah wahai yang, salah besar. Karena itu bukan nama dia, sifatnya iya. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali, ini cerita Bani Israel, mereka kembali mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah. Berarti salah satu dari sifat af'alnya Allah, Allah bisa murka, bisa marah. Tapi jangan sekali-kali memanggil wahai yang maha pemarah. Nah, karena tidak ada namanya itu. Sifatnya ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Orang-orang Mu'tazilah membaca ayat ini wa kallamallaha Musa. Artinya Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Karena orang-orang Mu'tazilah menolak sifat kalamnya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka salah satu dari sifatnya adalah kalam, berbicara. Tapi kita tidak bisa memanggilnya dengan ya mutakallim, karena tidak ada namanya. Nah, oleh karena itu setiap nama adalah sifat, dan tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Ada beberapa sifat Allah diceritakan dalam Al-Quran, memang itu sifat Allah, dan kita harus terima. Seperti apa itu bukan kerja kita, seperti apanya bukan menjadi urusan kita. Kalau kita marah membelalang atau kan, kalau bongino sigama atau kan, itu awak. Tapi jangan membayangkan untuk Allah. Allah marah, khalas, selesai. Allah murka, memang ayat yang menyebutkan seperti itu. Sebagaimana Allah bisa ridha, Allah bisa benci. Allah bisa cinta, Allah bisa benci. Kan innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang muttaqin, bertakwa. Berarti cinta itu bagian dari sifat Allah. Allah bisa mencintai. Dia bisa mencintai, dia bisa murka. Kenapa untuk cinta kita terima, murka tidak? Nah, maka ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, dan itu semua harus kita imani. Nah, kalau seandainya setiap nama saja adalah sifat, berarti Asmaul Husna ada 99. Berarti dari 99 nama Allah, di situ saja sudah ada 99 sifat. Oleh karena itulah dalam kajian Ahlu Sunnah yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, bahwa sesungguhnya sifat-sifat Allah dan nama-nama apa sifat-sifat Allah itu tidak boleh dibatasi berapa jumlahnya. Tidak boleh dibatasi berapa. Allah hanya begini, Allah hanya boleh begini. Kalau begini nanti dia akan jadi begitu pula. Ini yang jadi masalah nanti dalam persoalan akidah. Kita imani semuanya. Bahkan bisa saja ada di antara sifat yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya sifat Allah. Karena kalau kita aja ingin kita sebanyak-banyaknya sifat baik ada pada diri kita. Itu awal. Semakin banyak sifat baik yang ada pada diri kita, maka kita akan menjadi semakin mulia. Dan Allah itu punya semua sifat baik tadi, dan jangan dibatasi. Semua kebaikan itu maha. Allah yang paling maha, yang paling maha. Nah, jadi tauhidul asma wa sifat, kita harus mentauhidkan Allah pada nama dan sifat. Berarti hanya Allah yang punya nama dan punya sifat seperti itu. Kalau seandainya ada yang kesamaan sedikit sama seperti yang ada pada manusia, itu hanya ada pada kesamaan namanya saja, bukan lafaznya saja yang sama, bukan hakikatnya.
Umpama Allah itu penyayang, manusia penyayang juga. Ibu betapa sayangnya kepada anaknya. Satu ketika Rasul bersama para sahabat, ada seorang ibu yang kehilangan anak. Tiba-tiba anak yang hilang tadi ditemukan, dipeluk oleh ibu tadi anak yang ditemukan, diciumnya. Apa kata Rasul? Coba kalian tengok, bisa tidak kalian bayangkan seperti apa sayangnya ibu itu kepada anak yang tadinya hilang lalu ditemukan. Ternyata Rasul ingin memberikan pelajaran. Apa kata Rasul setelah itu? Allah jauh lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu itu kepada anaknya. Terbayang tak ada waktu hilang anak tadi ponek monca itu dapet sudah tuh. Cuma pun sayang kiki orang. Allah sayangnya kepada hambanya jauh melebihi sayangnya ibu tadi kepada anaknya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Berarti manusia ada rasa sayang juga, ada sifat sayang juga. Allah juga, tapi tidak sama. Kesamaannya hanya pada lafaznya saja. Pada lafaznya saja, sama-sama sayang. Namun yang maha itu tetap pada Allah, tetap harus ditauhidkan karena hanya Allah yang maha. Maha itu berarti tidak berbatas. Kalau manusia ada batasnya. Ndak kena sayang ke anak roda tu bekok kalau lah apa umpama ndak lo sekene wengi sudah tu. Cicondo ndak le sayang tadi ndak kena sayang. Jadi pada manusia selalu ada keterbatasan, tapi untuk Allah tidak ada keterbatasan. Allah melihat, kita melihat juga, tapi penglihatan kita sangat terbatas. Ada telinga yang bisa mendengar. Kita mendengar, tapi pendengaran kita sangat terbatas. Ada tingkat tertinggi suara yang di atas itu kita tidak bisa lagi mendengarnya. Kalau ada ngojole poca kandang telinga. Tapi ada pula nanti tingkat terendah, kalau di bawah itu kita tidak bisa lagi mendengar. Tapi Allah tidak ada batasan seperti itu. Apapun semuanya tidak tertutupi, tidak ada yang membatasi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kalau kita bicara tentang asma wa sifat, ada nama, ada sifat. Nanti dalam Al-Quran ya pembahasan persoalan sifat sekira tentu akan panjang ya. Mudah-mudahan sudah dibahas oleh guru-guru kita yang lain. Tapi di antaranya dalam Al-Quranul Karim itu ada yang dibicarakan tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan zat. Dan zatnya Allah yang juga merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Tidak boleh tidak kita yakini karena Allah yang menyampaikannya. Allah lah yang paling tahu tentang diri dia. Ketika dia memperkenalkannya kepada kita, maka kewajiban kita adalah mengimani, meyakininya. Karena dia yang menceritakan. Dan tidak boleh kita paling-palingkan nanti maknanya, kecuali kalau memang dipalingkan maknanya kepada makna yang lain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada dalil-dalil dan alasan-alasan yang memang syar'i untuk memalingkan kepada makna yang lain. Tinggal kita yakini. Itulah akidah yang paling sederhana sebenarnya dalam mengimani Allah. Tidak perlu kita repot capek-capek untuk memikirkan berbagai macam hal yang ternyata itu bukan bagian dari penjelasan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, tinggal kita yakini saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Allah yang maha mulia. Tinggal kita imani. Tidak mesti menjadi sesuatu yang sebenarnya untuk diperdebatkan. Oh, kalau begitu sama Allah dengan makhluk. Enggak. Karena Allah sudah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Sementara dia maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwati fillah, ini 3 bagian dari akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan ketiga bagian ini, kalau benar-benar kita yakini, kita akan tahu betul kebesaran Allah dan tahu betul kelemahan dalam kehidupan kita tentang diri kita. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya, dan ternyata Allah itu memang maha segala-galanya. Kita bisa berbicara begini saja, saya bisa ngomong gini saja, itu karena Allah yang masih mengizinkan. Satu saat kalau Allah sudah tidak mengizinkan, saya tidak bisa bicara. Tangan yang masih bisa digerakkan begini, itu karena Allah yang mengizinkan. Kenapa kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah malam hari ini? Allah yang mengizinkan. Satu saat kalau kata Allah, kamu selesai urusan langkah melangkah. Kata Allah, hei si fulan, selesai urusan langkah melangkah kamu. Tidak ada langkah untuk kamu lagi. Tidak melangkah kita. Ini yang harus kita pahami. Dengan rububiyah, dengan segala macam kebesaran yang ada pada Allah, Dia yang mengatur kita. Oleh karena itu, setiap kali ada hal yang bisa kita lakukan, masih ada selera makan, syukur alhamdulillah. Satu saat mungkin selera itu akan hilang. Hilang selera tiba lah anak menawarkan, ayah nak makan apa ya? Ini lah hilang selera. Makanya sebagai anak jangan tunggu hilang selera ya baru tanya. Kalau cik ngok mak baru tanya nak sate mak ni. Ya sama ngok lah bayar. Nah, ada saatnya kalau Allah sudah mentakdirkan itu, udah. Mau apa lagi kita? Jadi semuanya diatur oleh Allah, dan setiap takdir dalam pengaturan Allah itu baik. Itulah lama. Setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk siapa saja, pasti itu yang terbaik untuk dia. Maka kita harus menerimanya dengan ridha, menerimanya dengan sabar, karena itu adalah kebaikan. Tahu kita atau tidak tahu, itu lain masalah. Yang penting kita wajib yakin, ini yang terbaik. Berapa banyak orang yang menghadapi satu keadaan, ngomel aja kerjanya dengan keadaan itu. Pada akhirnya nyoba syukur. Syukurlah potong lagi jelikonya. Ketika Allah tentu ada akibat. Kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah setelah dia tahu, ternyata apa yang buruk dalam pandangan dia kemarin, setelah hari ini dia tahu kebaikannya, pada akhirnya dia juga akan bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu jangan terlambat bersyukur, tapi segeralah serahkan kembali kepada Allah. Maka iman yang kuat itu adalah, iman yang tinggi itu adalah ketika bisa memuji Allah saat mendapatkan musibah, dan itu payah. Kalau mengucapkan alhamdulillah saat buah sawit lobek itu senangnya tuh. Tapi ketika ndak buah hasuk sawit doh, bisa nyobi alhamdulillah, ndak payah. Tapi ketika iman sampai pada puncaknya, dia akan ucapkan, mungkin ada kebaikan lain yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering contohkan, ini banyak contoh kan, tapi contoh kok kodok ambil ulang-ulang. Nyatu pun ada yang buang yang terlambat pesawat dulu yang di Bandung. Nak ke Jakarta terlambat pesawat, macet. Sampai di bandara pesawat lah bangkit. Dah terlambat ini, dia gara-gara macet. Beberapa saat setelah itu dia dengar pesawat tadi jatuh. Apanya? Alhamdulillah, untung lay macet tadi. Kalau enggak lah mati dan semuanya. Nah, itu contoh real bukti dia bersyukur ketika dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh Allah untuk diri dia. Nah, jadi ikhwati fillah,
Setelah itu barangkali tak perlu lagi panjang-panjang saya jabarkan apa yang akan kita dapatkan dengan tauhid kita yang benar. Nah, ini yang menjadi judul kita. Tentu tidak perlu lah panjang-panjang, walau jabarkan kan banyak main. Tidak balik sudah. Lah, yang pertama sekali, jika tauhid kita itu betul-betul benar dengan memahami kebesaran Allah seperti yang tadi itu, kita akan benar-benar bebas dalam menjalani kehidupan kita tanpa takut kepada apapun. Bebas maksudnya itu bebas berada dalam aturan Allah tanpa tekanan pihak manapun. Karena segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi rasa takut kita, rasa khawatir kita. Berbeda nanti dengan ketika hidup ini kita sandarkan kepada orang lain. Kalau hidup ini kita sandarkan kepada orang lain, ketika orang itu tidak ada, takwi wa berurusan wa mau ke kantor, wa andalkan wa bupati kawan awaknya gerak wa dalujenya. Kasan bupati lah menjauh dia. Tidak ada yang nolong awak. Wa andalkan kepala dinas segala macam kasal Allah kan nantin nyadola atasaninya. Tapi ketika andalkan Allah dalam urusan apa ya urusan awak, langkahkan kaki mulai bismillah, ya Allah mudahkan urusan saya. Benar-benar kita akan bebas dalam menjalani kehidupan kita ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki kita andalkan kepada atasan kita, mungkin kita akan lebih taat kepada atasan daripada kepada Allah. Mungkin. Karena kita mengandalkan rezeki kita datang dari dia. Apa je lah buat aturan tak ada awak ikuti lah. Tapi aturan yang buat Allah Ta'ala kadang awak langgar. Padahal yang memberi rezeki kita adalah Allah. Kalau akidah tauhid kita sudah benar, maka benar-benar orientasi kita adalah akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yang mampu memperbudak dirinya sendiri. Bukan dia yang diperbudak oleh hawa nafsunya, tapi dia yang mengatur dirinya itu untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan selalu berbuat lima ba'dal maut, untuk setelah kematian. Maka kalau kita berbuat dalam kehidupan dunia kita ini semata-mata untuk sebatas urusan dunia kita, dangkal tujuan kita, enggak cerdas kita. Tapi orang cerdas, kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dia selalu berbuat untuk sesuatu setelah kematian. Karena setelah kematian akan ada kehidupan. Dengan tauhid yang benar, hilang curiga-curiga kita. Hilang curiga, hilang rasa takut. Tapi kalau syirik, takut aja kau jawab. Lewat burung gagak takut aja. Ya memang kalau awak tengok asal sejarah itu burung gagak itu kan dulu waktu anak Adam, Habil dan Qabil berkelahi, kan dibunuhlah Habil ini oleh Qabil. Bingung Qabil apa cara mengubun, tidak pernah kejadian sebelum itu. Diutuslah oleh Allah burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban, Allah utus burung gagak. Burung gagak itulah berkelahi lo dua burung mati siku ayang hidup kok digali-gali tanah. Oh jadi kok cara sendirinya itu kisah burung gagak sampai terjadilah khurafat kewak jadi itu asal lewat burung gagak. Berarti ada orang kan, orang yang kalau tauhidnya benar, kalau tahu dia kematian itu ada di tangan Allah, umur di tangan Allah, bukan karena burung gagak yang lewat, aman dia lewat lah gagaknya. Itu dia awal. Cuma dia banyak khurafat ke awak kan.
Jadi diyakini hal-hal yang seperti itu. Tidak mudah curiga dan kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Pribadi yang sangat kuat itu ya tidak mudah tergoda oleh berbagai macam tantangan. Aku kisah banyak, sangat banyak sekali. Kayak kisah Ashabul Ukhdud. Ada seorang pemuda itu kan, seorang pemuda yang dicadangkan dia untuk menjadi pengganti ahli sihir. Tapi pada akhirnya ternyata dia ketemu dengan seorang rahib. Akhirnya dia mendapatkan pengetahuan agama yang sangat mendalam, kekuatan imannya kepada Allah mengalahkan segala-galanya, yang pada akhirnya itu yang membuat orang jadi beriman kepada Allah. Apapun tantangan dari raja, tolong bonya kata bukit tenhani aja, umbannya ke bawah boleh mati. Apanya bolanya hidup dan mati saya ada di tangan Allah. Dibawa oleh prajurit tadi ke puncak bukit. Sodo prajurit tadi mati kecuali dia. Balik namanya aja dia. Apa dia duit yang lainnya? Disuruh pula bawa oleh prajurit yang lain ke tengah laut. Ceburkan dia ke tengah laut biar mati pemuda ini. Apa kata pemuda itu? Hidup dan mati saya ada di tangan Allah. Dikobek tangan segala macam, masuk ke kapal, dibawa ke tengah laut, semua prajurit mati sementara dia selamat. Balik lelek tahu ya jo tadi tambah takajui. Siapa sebenarnya kamu ini? Dan bagaimana cara biar kamu bisa mati? Apa katanya? Satu saja caranya. Kalau kamu ingin membunuh saya, satu. Kumpulkan orang ramai, ikat saya di tengah-tengah mereka, panah saya, tapi sebelum memanah itu tolong ucapkan Bismillahirrabbiladzal gulam. Nyo selama aku menui ajori nyonan Tuhannya. Nah, kini kalau itu kamu ucapkan dengan menyebut nama Rabbnya gulam ini, pemuda ini, insya Allah atas izin Allah saya akan mati. Jadi pribadi yang kuat apapun tantangan hidup. Jangan kan naik BBM lelawi baru naik BBM tak tahu salah. Kini naik BBM-nya tak kena takut. Tapi kalau imannya kuat, kalau tauhidnya benar, apakah dengan naiknya segala macam barang tadi lalu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa? Allah yang menentukan. Kembalikan kepada Allah. Siapa tahu ada banyak kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Dulu waktu zaman krisis dulu, awal-awal krisis, semakin banyak orang pergi umrah. Ini krisis dia nama, tapi semakin banyak. Jadi menjadi pribadi yang kuat. Tantangan-tantangan dalam kehidupan itu sudah pasti ada. Yang penting adalah bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ikhwati fillah, barangkali ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada yang perlu untuk kita diskusikan, waktu itu ya dong. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak waktu itu. Gimana caranya Ustaz untuk menyatukan dalam ibadah? Iya. Menyatukan dalam ibadah. Dia memang bukan satu hal yang terpisah. Tetapi ada satu hal yang perlu untuk kita yakini. Semuanya jelas penting. Tapi kalau seandainya meyakini hanya pada poin rububiyah, itu belum membuat kita menjadi muslim yang seutuhnya. Karena dulu orang-orang jahiliyah, mereka banyak yang meyakini bahwa Allah sebagai Khalik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Muhammad, kalau kamu tanya mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Jadi sekedar untuk rububiyah belum membuat kita menjadi muslim yang seutuhnya.
Harus diikutkan semuanya. Bahkan pada uluhiyah itu justru sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tauhidul uluhiyah juga disebut dengan tauhidul ibadah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Itulah yang akan membuat kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Tapi jangan dilupakan rububiyah. Wajib untuk diimani. Harus sejalan terus. Sekarang kita sholat. Sholat itu harus dikerjakan secara sempurna dan dalam keadaan berdiri. Ini contohnya ya. Sholat dalam keadaan berdiri. Siapa yang membuat kita bisa berdiri dalam sholat itu? Allah. Ini bagian dari rububiyah kita. Sholat ini kita serahkan untuk Allah. Lillah, karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi kita ikutkan dalam semua bentuk keyakinan. Nanti selesai kita atau dalam sujud kita berdoa kepada Allah. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghaffar, ighfirli. Boleh kita memperbanyak doa dalam sujud kita. Bukankah doa itu bagian dari ibadah? Dan bukankah di antara doa kita diminta untuk menyebut nama Allah? Maka terhimpunlah di situ semua bentuk tauhid dalam amalia kita. Begitu dalam berbagai persoalan-persoalan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi di tauhid rububiyah tadi Ustaz mengatakan bahwa cipta itu secara bahasanya adalah dari tidak ada dari ada. Tapi kan dalam bahasa sehari-hari kita udah biasa makna cipta. Misalkan ada hak cipta, kemudian ada undang-undang cipta kerja atau bahkan ada profesi dan konten kreator. Kita cipta. Nanti apakah tidak boleh kita menggunakan kata cipta dalam sehari-hari yang menggunakan manusia? Yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan Ustaz juga menjelaskan bahwa ada 7 cabang iman yang paling penting adalah membuang duri dari jalanan. Kalau itu memang tidak Allah. Apakah ada referensi atau bacaan yang bisa dibaca tentang 7 itu apa? Iya. Hak cipta itu jadi bahasa kita. Yang memang kita pahami sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Ada seorang yang mampu menulis sebuah buku, ingin dipatenkan. Jadilah itu sebagai sebuah hak cipta. Tapi apakah dia sedang mencipta? Dalam artian sesungguhnya? Tidak. Kenapa dia bisa menulis buku? Itu buah barangkali dari pikiran dia. Ada kecerdasan. Dari mana datang kecerdasan yang dia punya? Jangan sok-sok lah, nak sombong-sombong lah. Apapun yang kita lakukan ternyata sumbernya dari Allah. Allah berikan akal, pemikiran, ada otak, kemudian ada hati yang mudah berpikir. Lalu dibahasakan hak cipta. Maka cipta di situ bukan cipta dalam artian yang tadi. Itu cipta memang kita membahasakan seperti itu. Dan orang ingin semuanya dipatenkan. Ada orang yang mampu membuat resep makanan. Agar resep makanan ini nanti tidak dicuri caranya oleh orang lain, harus diurus hak patennya. Berarti minta izin dulu ke dia. Apakah dia sedang mencipta? Oleh karena itu, bahasa hak cipta itu bahasa yang harus kita pahami, bukan cipta dalam artian yang cipta benar-benar hanya Allah. Cipta dalam artian dari tidak ada lalu menjadi ada. Nah, ini untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua itu ada Imam Al-Baihaqi kalau nggak salah judulnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu cabang-cabang iman. Dia bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian gitu. Ada yang menyebutnya langsung 70, tapi 60 sekian. Bid'un itu bisa 69, bisa 60 berapa. Tapi memang ada cabang.
Itu salah satu diantaranya adalah Syu'abul Iman, yang memang satu buku bicara tentang cabang-cabang iman. Yang tertinggi tentu saja adalah La ilaha illallah. Ini yang tertinggi. Kalau itu sudah terucap dan sudah ada dalam keyakinan hatinya, maka jadilah ia sebagai seorang muslim. Dan la ilaha illallah itu akan ditimbang nanti di akhirat. Kalau memang berkualitas dan bisa mengalahkan yang lain, maka dia akan masuk surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Nah, kabar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini menyangkut amalan kita Ustaz. Artinya pernah kita mendengar juga kalau kita beramal sama dan beramal hari ini dengan besok, artinya rugi. Itu penjelasannya mana Ustaz? Saya Iya. Dia kan kalau seandainya lebih buruk dari kemarin, celaka. Kalau seandainya lebih baik dari yang kemarin, berarti beruntung. Tapi kalau sama, berarti merugi. Ini sama aja kan? Ini harus lebih. Nah, kini sama aja kini dengan dalam, berarti tidak ada peningkatan. Kita yang diinginkan dari kita memang selalu harus ada peningkatan. Tapi memang setidaknya jangan sampai berkurang. Biasa salaman baca Quran tiap subuh, salaman. Kalau bisa mulai salaman setengah, 2 halaman. Tapi tiba-tiba tidak ada baca Quran. Semester subuh itu baca Quran. Berarti sangat mulia. Maka sebenarnya itu isyarat agar kita selalu punya semangat untuk beribadah, agar kita menjadi orang yang baik. Tapi Allahu a'lam, saya nggak tahu, mungkin perlu dilihat penjelasan tentang status itu, apakah itu riwayat yang datang dari Rasulullah SAW atau seperti apa, wallahu a'lam. Yang selama ini memang itu kita kenal sebagai sebuah hadis. Allahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi ilmu bagi kita bersama, menjadi bekal. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar tunduk kepada Allah, hilang rasa curiga kita kepada siapapun, hilang takut kita kepada siapapun, karena kita sudah sandarkan hidup kita kepada Allah. Hidup kita hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk dan baik dalam pandangan kita itu ditentukan oleh Allah. Walaupun dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk, semuanya adalah yang baik. Musibah yang kita anggap buruk, tapi hakikatnya sesungguhnya adalah baik. Bahkan kita akan menjadi bersyukur kalau seandainya kita sudah tahu kebaikan yang ada di balik sesuatu yang kita anggap buruk itu. Terima kasih, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.